Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sifat dan keahlian seorang kepemimpinan. Langsung saja kita membahas tentang pengertiannya. Keahlian kepemimpinan adalah kualitas yang dimiliki individu dalam peran berpengaruh untuk mengarahkan dan menyelesaikan tugas, mendukung inisiatif, menciptakan rasa persatuan dalam tim, dan memberdayakan orang lain. Sifat kepemimpinan yaitu tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan dari seorang pemimpin dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama ada integritas, yaitu menjadi dasar dari kepercayaan anggota tim dan orang lain dalam organisasi, serta memiliki nilai etika yang tinggi, konsistensi, dan transparansi dalam tindakan dan keputusan. Yang kedua ada keberanian, yaitu berani mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan, serta siap menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan dengan keberanian dan keteguhan. Selanjutnya ada empati, yaitu mampu memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain, dan dapat merespon dengan empati terhadap masalah dan kekhawatiran anggota tim. Selanjutnya ada komitmen, yaitu menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan dan visi organisasi, serta siap untuk berkomitmen pada waktu, energi, dan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada keterbukaan terhadap belajar, yaitu selalu mencari peluang untuk belajar dan berkembang, dan menerima umpan balik dengan baik, dan berusaha untuk terus memperbaiki dirinya. Yang selanjutnya ada kepercayaan diri yang sehat, yaitu artinya percaya pada diri sendiri dan kemampuan untuk memimpin suatu tim, serta tidak egois, tetapi memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuan diri dan anggota tim. Yang selanjutnya ada keterampilan komunikasi yang baik, artinya seorang pemimpin mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif, serta dapat mendengar dengan penuh perhatian dan memfasilitasi diskusi yang produktif dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Dan yang terakhir ada adaptabilitas, yaitu fleksibel dalam menghadapi perubahan dan situasi yang berubah-ubah, serta mampu menyelesaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan tim dan organisasi. Keahlian kepemimpinan. Ada beberapa poin. Yang pertama, kemampuan manajerial. Yang kedua, keterampilan mengambil keputusan. Lalu kemampuan menginspirasi dan memotivasi, kemampuan kolaborasi dan tim, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan memimpin dalam krisis, kemampuan manajemen konflik, dan kemampuan mengembangkan orang lain. Kita membahas poin pertama, yaitu kemampuan manajerial, yang artinya mampu mengelola waktu, sumber daya, dan tugas dengan efisien, dan memiliki pengalaman yang baik tentang bagaimana mengatur operasi sehari-hari dan dapat membuat keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu keterampilan pengambilan keputusan, yaitu mampu mengevaluasi informasi secara cepat dan membuat keputusan yang tepat, dan dapat menggunakan data atau analisis untuk mendukung keputusan tersebut. Lalu selanjutnya ada kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi. Hal ini yaitu dapat merangsang semangat dan dedikasi dalam suatu tim, serta hal tersebut dapat menyampaikan sebuah visi dengan cara yang menginspirasi anggota tim agar lebih semangat dalam menjalankan suatu tugas yang diberikan oleh atasan. Lalu ada yang namanya kemampuan kolaborasi dan tim. Artinya, kemampuan ini dapat mendorong kerjasama dan kerja tim yang efektif,
serta memiliki keterampilan dalam memfasilitasi diskusi, dan dapat menyeimbangkan kontribusi individu dan mencapai tujuan bersama. Lalu ada sifat keahlian memecahkan masalah. Artinya, dapat menemukan solusi untuk masalah yang kompleks dan tidak terduga, serta dapat menggunakan kreativitas dan analisis untuk menemukan solusi yang efektif. Lalu ada yang namanya keahlian memimpin dalam krisis. Kemampuan memimpin dalam krisis artinya bertindak tenang dan yakin dalam situasi krisis. Dan serta pemimpin ini dapat mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif untuk mengatasi situasi darurat dan mengarahkan tim ke arah yang benar. Selanjutnya ada kemampuan manajemen konflik. Dalam hal ini, dalam keahlian kepemimpinan ini, dia dapat mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Serta pemimpin ini dapat mengelola ketegangan dan perbedaan pendapat di antara anggota dengan bijaksana. Selanjutnya, kemampuan mengembangkan orang lain. Kepemimpinan ini dapat mendorong pengembangan keterampilan dan potensi individu dalam sebuah tim, dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan karir anggota tim. Sifat dan keahlian di atas adalah komponen penting dalam kepemimpinan efektif. Mereka membantu seorang pemimpin dalam memahami, membimbing, dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Baik, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.